Halo, salam jumpa untuk kita semua, adik-adik, saudara-saudari, bapak ibu yang ada di rumah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam materi Bina Iman Anak Katolik. Dalam edisi ini saya mau mengajak kita untuk kembali menghayati sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Apa itu? Mari kita ikuti materinya, tetapi sebelumnya kita tonton dulu animasi berikut dari kakak-kakak pendamping sekolah minggu. Mari bersukaria di dalam Yesus Tuhan. Saudara seiman, nyanyi puji namanya. Yesus Kristus Tuhan kita, kita dilengkapi dalam kasih Tuhan. Suara haleluya. Adik-adik, saudara-saudari, dan Bapak Ibu sekalian, kita semua tentu memiliki nama pemberian orang tua, dan sebagian besar dari kita juga tentu mempunyai nama baptis semenjak kita dibaptis. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat dan mencoba menghayati nama yang kita miliki sejak kecil. Materi ini akan berfokus pada nama baptis, bukan pada pembaptisan. Tetapi baik kalau kita memahami dulu apa itu nama baptis dan mengapa nama orang kudus dalam iman Katolik yang kita gunakan sebagai nama baptis kita. Berikut akan saya jelaskan secara singkat untuk adik-adik di rumah, silakan diperhatikan ya. Pemberian nama baptis atau nama Kristiani itu biasa dilakukan di seluruh dunia. Tujuan utama dan sederhana adalah supaya kita yang diberi nama itu mendapat perlindungan rohani serta bisa meneladani santo atau santa yang namanya kita sandang. Nah, adik-adik, sebaiknya kita memperhatikan cita-cita rohani tadi supaya kita bisa meneladani santo atau santa yang namanya kita pakai, karena dengan nama itu kita akan mendapat pelajaran rohani atau katekese yang salah satunya dimulai dari kisah rohani dari santo santa pelindung kita. Nama yang kita ambil dari santo atau santa itu sebaiknya diusahakan sesuai dengan nama yang tertulis, karena jika dimodifikasi sendiri ada kemungkinan terjadi salah tafsir, kemudian perubahan makna. Ngomong-ngomong, apakah adik-adik sekalian sudah kenal dengan santo atau santa yang namanya dipakai sebagai nama baptis adik-adik? Apakah sudah tahu cerita tentang orang kudusnya? Sebaiknya sudah ya. Contoh nama yang sering dipakai sebagai nama baptis adalah nama 3 malaikat agung, yaitu Rafael, Gabriel, atau Mikael. Nah, Santo Mikael contohnya, ini adalah nama malaikat agung. Ya, ada banyak malaikat, tetapi ketiga inilah dalam tradisi gereja Katolik yang mendapat tempat istimewa diperingati secara khusus. Selain meneladan santo santa atau orang kudus yang namanya kita pakai sebagai nama baptis, baik juga kalau adik-adik mengetahui makna dari nama yang diberikan oleh orang tua. Sudah pernah bertanya belum?
Atau sudah pernah diberitahu belum kira-kira nama adik-adik itu artinya apa, maksud dan tujuannya apa? Kakak beri contoh salah satu ya. Nama kakak adik-adik kan kenal sebagai Kak Aan. Lebih lengkapnya adalah Anugrah. Nah, dulu ketika kakak lahir memang kondisi fisiknya tidak sempurna. Namun demikian, orang tua kakak tetap memandang kakak sebagai suatu anugerah. Dan diharapkan dalam kehidupan kakak juga bisa menjadi anugerah bagi orang-orang yang kakak jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah tadi penjelasan singkat tentang nama baptis. Sengaja kakak hanya memberikan sedikit saja materinya. Kakak ingin memotivasi adik-adik untuk mencari tahu lebih banyak tentang informasi penggunaan nama baptis, terlebih tentang santo, santa, beato atau beata, atau orang kudus yang namanya adik-adik pakai sebagai nama baptis. Di samping itu, kakak juga mengajak kita semua untuk mengenali santo, santa atau beato, beata, orang kudus yang menjadi pelindung kita, supaya di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh meneladani sifat-sifat baik dan iman mereka, ya. Baik kalau kita juga mencerminkan kepribadian mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Juga jangan lupa untuk menjaga nama yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita. Kita jaga dengan baik, buatlah nama itu dikenal dengan baik oleh sebanyak mungkin orang, dengan berbuat baik, berkata-kata baik, sehingga nama kita akan dikenang dengan baik pula oleh orang-orang yang pernah kita jumpai. Halo, selamat sore adik-adik yang Romo kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, salam gembira, salam semangat untuk kita semua. Pada sore ini saya juga ingin menyapa Bapak Ibu orang tua, rekan-rekan muda yang terkasih, umat di Paroki Santo Paulus Muara Bungu ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyapa dan mengajak pertama-tama di tengah pandemi COVID kita saat ini, mari kita menjaga hidup sehat dengan cara sebaik-baiknya. Yang pertama tentu seperti saya pakai ini, kita membiasakan memakai masker dimanapun berada. Tapi untuk sementara, Romo yang minta izin dulu buka sebentar ya, supaya jelas dalam perjumpaan kali ini. Selain kita pakai masker, jangan lupa cuci tangan setelah bepergian atau dari manapun atau memegang apapun, lalu menjaga jarak untuk tidak berada di tengah keramaian, dan sebisa mungkin hindari pergi ke tempat-tempat keramaian. Dan untuk anak-anak, siswa yang masih belajar, kita masih tetap belajar dari rumah dengan kegembiraan dan semangat. Dan kita bersyukur bergembira, anak-anak gembira, karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua, Romo, Bapak Ibu, dan adik-adik sudah dibaptis, dan itu berarti menjadi milik Tuhan Yesus. Dan kita dibaptis dengan nama baptis yang istimewa. Ada yang nama baptisnya Santo Petrus, ada Sisilia, ada Fransiskus, ada Teresia, ya banyak lagi nama baptis. Dan di dalam nama baptis itu ada kisah hidup teladan dari santo santa pelindung kita yang berdoa untuk hidup kita, untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk saudara-saudari di rumah. Maka sangat penting kalau kalian punya nama baptis, tanya papa mamanya, apa kisah dan makna nilai-nilai dari teladan santo santa yang menjadi pelindung, ya. Jangan lupa tahu kisah cerita dari santo santa pelindungnya. Maka sekali lagi Romo ajak, mari sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang punya pelindung santo santa dan malaikat pelindung, kita hidup sehat, hidup dengan cinta kasih, dengan persaudaraan, dan jangan lupa rajin berdoa setiap hari. Romo doakan kalian selalu sehat, tetap gembira, tetap penuh berkat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa.